never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't. Marc Marquez sempurna sukses juara sprint race MotoGP Thailand 2025. Marc Marquez, pembalap andalan tim Ducati Lenovo, menunjukkan performa gemilang dengan memenangkan sprint race MotoGP Thailand 2025 yang berlangsung di sirkuit internasional Buriram pada Sabtu, 1 Maret 2025. Kemenangan ini menandai awal yang sempurna bagi Marquez dalam musim balap tahun ini, sekaligus memperkuat posisinya sebagai salah satu kandidat kuat peraih gelar juara dunia MotoGP 2025. Marquez memulai balapan dari posisi terdepan setelah berhasil meraih pole position dalam sesi kualifikasi. Sejak lampu start padam, ia langsung melesat dan memimpin jalannya balapan tanpa memberikan kesempatan bagi para pesaingnya untuk mendekat. Dominasi Marquez terlihat jelas sepanjang 13 lap sprint race, di mana ia mampu menjaga konsistensi kecepatan dan ketenangan hingga garis finish. Posisi kedua ditempati oleh adiknya, Alex Marquez, yang membalap untuk tim Gresini Racing. Alex menunjukkan performa impresif dengan menempel ketat sang kakak sepanjang balapan, menciptakan momen bersejarah dengan finish 1-2 bagi keluarga Marquez. Sementara itu, rekan setim Marc, Francesco Bagnaia, melengkapi podium dengan finish di posisi ketiga, menjadikan podium kali ini didominasi oleh pembalap Ducati. Kemenangan ini memiliki arti khusus bagi Marc Marquez. Setelah beberapa musim terakhir yang diwarnai cedera dan tantangan, kemenangan di Thailand ini menandai kembalinya Marquez ke performa puncak. Ia mengungkapkan rasa puasnya atas hasil ini dan menekankan pentingnya menjaga konsistensi sepanjang musim untuk meraih gelar juara dunia. Ini adalah Sabtu yang sempurna. Saya merasa sangat nyaman dengan motor dan tim. Kemenangan ini memberikan motivasi ekstra untuk balapan utama besok, ujar Marquez dalam konferensi pers pasca balapan. Sementara itu, Alex Marquez juga mengungkapkan kebahagiaannya bisa berbagi podium dengan sang kakak. Finish di posisi kedua dan melihat Marc di posisi pertama adalah momen yang sangat spesial bagi kami berdua. Ini adalah hasil kerja keras tim dan saya berharap bisa terus tampil kompetitif di balapan selanjutnya, kata Alex. Francesco Bagnaia, yang finish di posisi ketiga, mengakui dominasi Marc Marquez dalam balapan kali ini. Marc sangat kuat hari ini. Saya mencoba untuk mengejar, tetapi dia terlalu cepat. Kami akan menganalisis data dan berusaha lebih baik di balapan utama, ujar Bagnaia. Balapan sprint race di Thailand ini juga menyoroti penampilan impresif dari Rocky Ai Ogura, yang berhasil finish di posisi keempat. Pembalap asal Jepang ini menunjukkan adaptasi cepatnya di kelas utama dan menjadi salah satu pembalap yang patut diperhitungkan di musim ini. Di sisi lain, beberapa pembalap mengalami nasib kurang beruntung. Jack Miller mengalami kecelakaan yang memaksanya keluar dari balapan, sementara pembalap tuan rumah, Somkia Chantra, harus puas finish di posisi ke-19. Kemenangan ini membawa Marc Marquez memimpin klasemen sementara dengan 12 poin, diikuti oleh Alex Marquez dengan 9 poin dan Francesco Bagnaia dengan 7 poin. Balapan utama yang akan berlangsung pada hari Minggu, 2 Maret 2025, diharapkan akan memberikan persaingan yang lebih sengit, mengingat para pembalap akan berusaha keras untuk meraih poin maksimal di awal musim. Musim 2025 ini menjadi sangat menarik dengan perpindahan Marc Marquez ke tim Ducati Lenovo. Langkah ini dianggap sebagai strategi untuk kembali ke puncak performa setelah beberapa musim yang menantang bersama tim sebelumnya. Bergabungnya Marquez ke tim Ducati juga menambah kekuatan tim dalam persaingan konstruktor, mengingat reputasi Ducati sebagai salah satu motor tercepat di grid. Selain itu, adaptasi cepat Marquez dengan motor Ducati menunjukkan kemampuannya sebagai pembalap berpengalaman. Tes pramusim yang berlangsung di Malaysia dan Thailand sebelumnya juga menunjukkan tanda-tanda positif, di mana Marquez konsistently mencatat waktu tercepat. Namun, Marquez tetap realistis dan tidak ingin terlalu percaya diri. Ia menyadari bahwa musim masih panjang dan banyak faktor yang dapat mempengaruhi hasil akhir. Ini baru awal. Kami harus tetap fokus dan bekerja keras di setiap balapan. Kompetisi sangat ketat, dan setiap poin sangat berharga, tambah Marquez. Para penggemar MotoGP tentu menantikan kelanjutan persaingan seru ini. Dengan kembalinya Marc Marquez ke performa terbaiknya, persaingan untuk gelar juara dunia 2025 diprediksi akan semakin menarik.
Balapan utama di Thailand akan menjadi indikator awal bagaimana peta persaingan musim ini, dan apakah dominasi Marquez akan berlanjut atau muncul kejutan dari pembalap lain. Sirkuit internasional Buriram sendiri dikenal sebagai trek yang menantang dengan kombinasi tikungan cepat dan lurus panjang. Kondisi cuaca yang panas dan lembab juga menjadi faktor yang mempengaruhi performa pembalap dan motor. Oleh karena itu, strategi tim dalam mengatur setting motor dan manajemen ban akan sangat krusial dalam menentukan hasil balapan. Dengan hasil sprint race yang memuaskan, tim Ducati Lenovo memiliki modal positif untuk menghadapi balapan utama. Namun, mereka tetap harus waspada terhadap tim dan pembalap lain yang tentu tidak akan tinggal diam. Persaingan ketat di MotoGP selalu menghadirkan drama dan kejutan, sehingga setiap balapan menjadi tontonan yang dinantikan oleh para pecinta balap motor di seluruh dunia. Marc Marquez target double podium dari sprint race dan main race MotoGP Thailand 2025. Marc Marquez, pembalap andalan tim Ducati Lenovo, memasang target ambisius untuk meraih podium ganda dalam sprint race dan main race pada seri pembuka MotoGP Thailand 2025. Dikenal sebagai The Baby Alien, Marquez bertekad memulai musim dengan gemilang guna memperkuat posisinya dalam perburuan gelar juara dunia tahun ini. Dalam wawancara yang dilansir dari Speedweek pada Jumat, 28 Februari 2025, Marquez mengungkapkan harapannya untuk sering berbagi podium dengan rekan setimnya, Francesco Bagnaia. Ia menegaskan bahwa tujuan utama mereka adalah mewarnai kejuaraan dunia dengan dominasi warna merah Ducati di akhir musim. Keyakinan Marquez didukung oleh performa impresifnya selama tes pramusim. Pada sesi latihan bebas pertama, FP1, di sirkuit internasional Chang, Buriram, Marquez berhasil mencatat waktu tercepat, menunjukkan adaptasi cepatnya dengan motor Ducati. Catatan waktu ini memberikan sinyal positif bagi tim dan penggemar, mengindikasikan kesiapan Marquez untuk bersaing di level tertinggi sejak awal musim. Sementara itu, Francesco Bagnaia, juara dunia bertahan, juga menunjukkan performa solid meski menghadapi beberapa tantangan selama sesi latihan. Bagnaia mengalami beberapa kali keluar jalur di beberapa tikungan, namun tetap mampu mencatat waktu kompetitif. Hal ini menegaskan potensi duel sengit antara dua pembalap utama Ducati dalam memperebutkan posisi teratas. Selain persaingan internal di tim Ducati, perhatian juga tertuju pada pembalap Yamaha, Fabio Quartararo. Setelah beberapa musim yang kurang memuaskan, Quartararo menunjukkan peningkatan performa selama sesi latihan, menempati posisi keempat tercepat. Hasil ini menambah ekspektasi bahwa Quartararo akan menjadi salah satu penantang serius dalam perebutan podium di Thailand. Namun, kabar kurang menyenangkan datang dari tim Aprilia. Jorge Martin, yang sebelumnya dijadwalkan untuk berkompetisi, harus absen pada seri pembuka ini akibat cedera yang dialaminya saat latihan. Martin mengalami patah tulang di kaki kiri dan 3 fraktur di tangan kiri, memaksanya menjalani operasi dan absen sementara dari lintasan. Posisinya akan digantikan oleh pembalap penguji Aprilia, Lorenzo Savadori. Di sisi lain, pembalap muda berbakat, Pedro Acosta, menunjukkan performa menjanjikan dengan menempati posisi ketiga dalam sesi latihan. Acosta mengakui bahwa gaya balapnya menjadi lebih agresif selama time attack, sebuah pendekatan yang ia sebut sebagai vena kriminal. Dengan adaptasi yang terus dilakukan, Acosta berpotensi menjadi kuda hitam dalam persaingan musim ini. Sesi latihan bebas pertama di Buriram juga menampilkan dominasi Marco Bezzecchi. Ia mencatat waktu tercepat dengan 1 menit 29,492 detik. Bezzecchi berhasil mengungguli Franco Morbidelli dan Francesco Bagnaia, yang masing-masing menempati posisi 5 dan 12. Sementara itu, Marc Marquez dan adiknya, Alex Marquez, melengkapi posisi terdepan dengan penampilan yang solid. Dengan hasil-hasil ini, persaingan di seri pembuka MotoGP Thailand 2025 diprediksi akan berlangsung ketat. Para pembalap papan atas menunjukkan kesiapan dan determinasi tinggi untuk memulai musim dengan hasil terbaik. Bagi Marc Marquez, target podium ganda bukan hanya sekadar ambisi pribadi, tetapi juga upaya untuk membawa kejayaan bagi tim Ducati Lenovo dan mewarnai kejuaraan dunia dengan dominasi merah di akhir musim.
slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Marc Marquez, pembalap baru tim pabrikan Ducati, jadi yang tercepat di FP1 MotoGP Thailand 2025. Bos Ducati kagum, performa gemilang Desmosedici GP24 terbukti sangat handal di tangan Marc Marquez. Marc Marquez, pembalap baru tim pabrikan Ducati, menunjukkan performa luar biasa dengan mencatatkan waktu tercepat dalam sesi latihan bebas pertama, FP1, MotoGP Thailand 2025 di sirkuit internasional Chang, Buriram. Marquez mencatatkan waktu 1 menit 29,423 detik hanya dalam 5 putaran, mengungguli pesaing lainnya. Posisi kedua ditempati oleh Marco Bezzecchi dari tim Aprilia, sementara adik Marquez, Alex Marquez, yang membela tim Gresini Racing, berada di posisi ketiga. Kepindahan Marc Marquez ke tim pabrikan Ducati untuk musim 2025 telah menjadi sorotan utama di dunia balap motor. 8 kali juara dunia ini memutuskan untuk meninggalkan Honda setelah beberapa musim yang kurang memuaskan dan bergabung dengan Ducati, tim yang mendominasi MotoGP dalam beberapa tahun terakhir. Keputusan ini dianggap sebagai langkah strategis bagi Marquez untuk kembali ke puncak performanya. Bos Ducati, Gigi Dall'Igna, mengungkapkan kekagumannya terhadap adaptasi cepat Marquez dengan Desmosedici GP24. Dall'Igna menyatakan bahwa melihat seorang juara dunia seperti Marquez mengendarai motor Ducati adalah momen yang sangat emosional dan membanggakan bagi tim. Ia juga menekankan bahwa kolaborasi antara Marquez dan rekan setimnya, Francesco Bagnaia, berjalan harmonis, menciptakan atmosfer positif dalam tim. Keputusan Ducati untuk tetap menggunakan mesin GP24 pada musim 2025 dan 2026 didukung penuh oleh Marquez. Setelah menguji motor ini di berbagai sirkuit, Marquez merasa bahwa mesin GP24 menawarkan keseimbangan dan performa yang optimal. Selain itu, dengan adanya pembekuan pengembangan mesin hingga 2026 sebelum peralihan ke 850cc pada 2027, Ducati memilih untuk mengandalkan mesin yang telah terbukti keandalannya. Sesi FP1 di Buriram ini bukanlah pertama kalinya Marquez menunjukkan dominasinya di sirkuit tersebut. Pada tes pramusim yang digelar sebelumnya di sirkuit yang sama, Marquez konsistently mencatatkan waktu tercepat, bahkan mendekati rekor lap yang ada. Hal ini menegaskan bahwa kombinasi antara keterampilan Marquez dan performa Desmosedici GP24 merupakan ancaman serius bagi para pesaing di musim ini. Sementara itu, Marco Bezzecchi dari tim Aprilia menunjukkan peningkatan signifikan dengan menempati posisi kedua di FP1. Bezzecchi, yang sebelumnya dianggap sebagai underdog, kini mulai menunjukkan potensinya sebagai penantang serius di kelas utama. Adapun Alex Marquez, yang kini membela tim Gresini Racing, berhasil mengamankan posisi ketiga, menegaskan bahwa persaingan antar saudara ini akan menjadi salah satu daya tarik utama di musim 2025. Francesco Bagnaia, rekan setim Marquez di Ducati, menyatakan bahwa hubungan antara dirinya dan Marquez berjalan dengan baik. Bagnaia menekankan pentingnya kerjasama dan saling menghormati dalam tim untuk mencapai hasil maksimal. Ia juga optimis bahwa dengan kombinasi pengalaman dan keterampilan yang dimiliki oleh kedua pembalap, Ducati dapat mempertahankan dominasinya di MotoGP. Namun, musim 2025 ini tidak hanya tentang dominasi Ducati. Tim-tim lain seperti Aprilia dan KTM juga menunjukkan peningkatan performa yang signifikan. Pedro Acosta dari KTM, misalnya, mencatatkan waktu yang kompetitif selama tes pramusim, menandakan bahwa persaingan di musim ini akan sangat ketat dan menarik untuk disaksikan. Absennya juara bertahan Jorge Martin pada awal musim ini akibat cedera juga menambah dinamika tersendiri dalam persaingan. Martin, yang mengalami kecelakaan saat latihan dan harus menjalani operasi, diperkirakan akan melewatkan setidaknya 2 seri pembuka. Kondisi ini memberikan peluang bagi pembalap lain untuk mengumpulkan poin penting di awal musim. Secara keseluruhan, performa gemilang Marc Marquez bersama Ducati di FP1 MotoGP Thailand 2025 menegaskan bahwa kombinasi antara pembalap berbakat dan motor yang andal merupakan kunci kesuksesan. Dengan dukungan penuh dari tim dan adaptasi cepat terhadap Desmosedici GP24, Marquez tampaknya siap untuk kembali mendominasi kejuaraan dunia MotoGP. Namun, dengan peningkatan performa dari tim-tim lain dan persaingan ketat di grid,
musim 2025 ini diprediksi akan menjadi salah satu musim paling menarik dalam sejarah MotoGP. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Dipantau bos Ducati Gigi D'Aligna, Marc Marquez pembalap andalan pabrikan Ducati Lenovo sedang jalani tes privat dengan Desmosedici EP24 Hybrid jelang race perdana di MotoGP 2025 di Thailand Buriram. Menjelang pembukaan musim MotoGP 2025 di sirkuit internasional Chang, Buriram, Thailand, Marc Marquez, pembalap andalan tim pabrikan Ducati Lenovo, telah menyelesaikan serangkaian uji coba privat dengan Desmosedici GP24 Hybrid. Uji coba ini diawasi langsung oleh bos Ducati, Gigi D'Aligna, yang mengamati dengan cermat adaptasi Marquez terhadap mesin baru tersebut. Pada sesi uji coba pramusim yang berlangsung di Buriram, Marquez menunjukkan performa impresif dengan mencatat waktu tercepat 1 menit 28,855 detik, satu-satunya pembalap yang menembus batas 1 menit 28 detik. Catatan waktu ini tidak hanya menegaskan kecepatan Marquez, tetapi juga konsistensinya dalam berbagai kondisi lintasan. D'Aligna menyatakan kepuasannya terhadap kinerja Marquez, menyebutnya sebagai sebuah mahakarya, dan menyoroti semangat juang pembalap Spanyol tersebut. Setelah evaluasi mendalam selama uji coba di Sepang dan Buriram, Ducati memutuskan untuk tetap menggunakan basis Desmosedici GP24 untuk musim 2025. Keputusan ini diambil karena pembaruan pada model EP25 dianggap belum memberikan peningkatan signifikan dibandingkan pendahulunya. D'Aligna menekankan pentingnya keseimbangan dan kompetitivitas di setiap sirkuit, serta menyebut bahwa GP24 telah terbukti andal dan stabil dalam berbagai kondisi. Transisi Marquez dari Honda ke Ducati menjadi sorotan utama musim ini. Meskipun menghadapi tekanan besar, Marquez berhasil beradaptasi dengan cepat, menunjukkan kecepatan dan konsistensi yang mengesankan selama uji coba. D'Aligna memuji bakat luar biasa Marquez, menyebutnya sebagai pilihan yang tak terbantahkan untuk memperkuat tim pabrikan Ducati. Grand Prix Thailand akan menjadi pembuka musim MotoGP 2025, menggantikan posisi tradisional Losail, Qatar. Balapan dijadwalkan pada Minggu, 2 Maret 2025, dengan kelas MotoGP akan dimulai pukul 9 waktu setempat. Antusiasme penggemar meningkat, terutama dengan debut resmi Marquez bersama Ducati dalam balapan kompetitif. Adik Marquez, Alex Marquez, yang juga berkompetisi di MotoGP, menyatakan kegembiraannya atas keputusan Ducati menggunakan mesin GP24. Menurutnya, keputusan ini memberikan peluang bagi semua pembalap Ducati untuk tampil maksimal dengan paket motor yang sudah terbukti kehandalannya. Meskipun menunjukkan performa kuat selama uji coba, Marquez mengakui adanya tekanan dan rasa gugup menjelang debut resminya bersama Ducati. Ia menyadari ekspektasi tinggi dari tim dan penggemar, namun tetap optimis dan fokus untuk memberikan yang terbaik di setiap balapan. D'Aligna dan tim Ducati yakin bahwa kombinasi antara pengalaman Marquez dan performa Desmosedici GP24 akan menjadi formula sukses untuk musim ini. Dengan persiapan matang dan dukungan penuh dari tim, Marc Marquez siap menghadapi tantangan musim MotoGP 2025. Keputusan strategis Ducati untuk mempertahankan GP24, ditambah dengan adaptasi cepat Marquez, menambah optimisme tim menghadapi seri pembuka di Thailand. Para penggemar MotoGP di seluruh dunia menantikan aksi seru dan persaingan ketat di lintasan, dengan harapan melihat Marquez dan Ducati meraih kesuksesan bersama. Kini bela tim merah, Marc Marquez ngaku gugup jelang MotoGP Thailand 2025. Ducati Lenovo Team bersiap bertolak ke sirkuit Buriram untuk menjalani MotoGP Thailand pada 28 Februari hingga 2 Maret 2025. Seri pembuka musim ini menjadi momen penting bagi Marc Marquez yang akan menjalani debut penuh bersama tim merah. Setelah bertahun-tahun membela Repsol Honda, Marc Marquez sempat membela tim Gresini Racing dan saat ini akhirnya Marquez berada di kursi pabrikan Ducati, yang menjadi salah satu perubahan terbesar di grid MotoGP 2025. Setelah menyelesaikan tes pramusim di Malaysia dan Thailand, Marquez tampak semakin nyaman mengendarai Desmosedici GP24.
Bahkan, ia sempat mencatatkan diri sebagai rider tercepat dalam simulasi balapan di tes Buriram 2 pekan lalu. Performa impresifnya di sesi uji coba membuat banyak pihak yakin bahwa Marquez akan menjadi salah satu kandidat kuat dalam perebutan gelar musim ini. Namun, meskipun menunjukkan kecepatan yang luar biasa selama tes, Marquez tetap merasakan tekanan yang besar jelang balapan resmi pertamanya bersama Ducati. Dalam wawancara resmi tim, Rabu, 26 Februari 2025, ia mengakui bahwa dirinya merasa lebih gugup dari biasanya. Saya selalu sedikit lebih gugup dari seharusnya menjelang balapan pertama musim ini, karena ini selalu menjadi Grand Prix yang spesial, ujar Marquez. Sebagai pembalap dengan 8 gelar juara dunia, Marquez bukanlah sosok yang asing dengan tekanan dan ekspektasi tinggi. Namun, adaptasi terhadap motor baru, tim baru, serta harapan besar dari para penggemar Ducati membuatnya menghadapi tantangan berbeda dibanding tahun-tahun sebelumnya. Di sisi lain, Marquez juga merasa optimistis dengan peluangnya. Menurutnya, hasil pramusim menunjukkan bahwa Ducati memiliki dasar yang kuat untuk menghadapi musim 2025. Saya senang bisa balapan di Thailand. Kami tiba di sini setelah menjalani pramusim yang baik dan memiliki pondasi yang kuat, tambahnya. MotoGP Thailand 2025 akan menjadi ujian pertama bagi Marquez untuk membuktikan bahwa dirinya mampu bersaing di puncak klasemen dengan motor Ducati. Buriram dikenal sebagai sirkuit yang menuntut fisik dan strategi balapan yang matang. Cuaca panas serta karakteristik lintasan yang menggabungkan tikungan cepat dan trek lurus panjang akan menjadi tantangan tersendiri bagi para pembalap. Sejumlah rival Marquez, seperti Francesco Bagnaia dan Jorge Martin, diprediksi akan menjadi pesaing kuat dalam perburuan podium di Buriram. Bagnaia, yang merupakan juara bertahan, tentunya ingin mengawali musim dengan hasil maksimal. Hanya itu, Fabio Quartararo dari Yamaha dan Brad Binder dari KTM juga diprediksi bakal memberikan perlawanan sengit. Quartararo yang musim lalu kesulitan dengan performa Yamaha kini menunjukkan tanda-tanda peningkatan. Dalam beberapa tahun terakhir, Ducati dikenal sebagai tim yang dominan dengan motor yang sangat kompetitif di berbagai sirkuit. Marquez pun menyadari bahwa ekspektasi terhadapnya sangat tinggi, mengingat keberhasilan Ducati dalam beberapa musim terakhir. Namun, ia menegaskan bahwa target utamanya adalah beradaptasi dengan cepat dan meraih hasil konsisten sepanjang musim. Saya tahu banyak yang berharap saya langsung menang di balapan pertama, tapi bagi saya yang terpenting adalah tetap tenang dan memahami motor sepenuhnya. Tujuan saya adalah meraih hasil maksimal tanpa melakukan kesalahan, jelas Marquez. Sejak pertama kali naik kelas ke MotoGP pada 2013, Marquez selalu menjadi sosok yang diperhitungkan di lintasan. Gaya balap agresifnya, kemampuan mengontrol motor dalam kondisi ekstrim, serta mentalitas juara membuatnya menjadi salah satu pembalap paling sukses dalam sejarah MotoGP. Kini, dengan Ducati di tangannya, banyak yang menantikan apakah Marquez bisa kembali ke performa terbaiknya dan menantang dominasi para rivalnya. Jika ia mampu menaklukkan tantangan di Buriram, maka peluangnya untuk kembali merebut gelar juara dunia ke-9 akan semakin terbuka. MotoGP Thailand 2025 bukan hanya menjadi awal dari petualangan baru bagi Marquez, tetapi juga akan menjadi momen yang menentukan arah persaingan musim ini. Apakah Marquez mampu menjawab ekspektasi dan membawa Ducati ke puncak? Semua mata akan tertuju pada aksinya di sirkuit Buriram akhir pekan ini. Marc Marquez bocorkan rahasia juara di era MotoGP modern. Marc Marquez, pebalap andalan tim Ducati Lenovo, kembali menjadi sorotan setelah membocorkan rahasia suksesnya dalam dunia balap MotoGP modern. Dalam sebuah wawancara dengan media setempat, Marquez mengungkapkan bahwa kunci keberhasilannya terletak pada insting yang tajam dan keberanian untuk mengambil keputusan di lintasan tanpa terlalu banyak berpikir. Strategi ini yang membuatnya sering dianggap sebagai rider nekat namun juga brilian di dunia balap motor. Sebagai salah satu pebalap paling berbakat di era modern, Marquez telah mencatat berbagai prestasi gemilang. Dengan 7 gelar juara dunia yang telah dikantonginya, rider yang dijuluki Baby Alien ini terus menunjukkan kemampuannya sebagai salah satu yang terbaik di grid MotoGP. Meskipun sempat mengalami cedera parah yang menghambat performanya selama beberapa musim,
Marquez kini kembali ke puncak performa dengan mengandalkan filosofi balapnya yang khas. Kadang-kadang ketika saya menyelesaikan lomba, saya berpikir, apa yang telah kamu lakukan, Mark? Saya selalu senang mengemudi sesuai naluri saya. Saat saya sedang mengemudi dan memikirkan apa yang harus saya lakukan, seperti bagaimana saya harus memposisikan tubuh saya, saat itulah segala sesuatunya menjadi salah. Itu semua adalah insting, ujar Marquez dalam wawancara tersebut. Marquez menjelaskan bahwa terlalu banyak memikirkan strategi saat di lintasan justru bisa menjadi bumerang bagi seorang pebalap. Ia lebih memilih untuk merasakan motor dan lintasan secara alami, membiarkan tubuhnya bereaksi secara spontan terhadap situasi yang dihadapinya. Saya hampir tidak pernah melihat gundukan di aspal karena jika saya mulai berpikir ada sesuatu di sana, insting saya akan hilang. Motor itu sendiri yang memberikan umpan balik yang diperlukan, tambahnya. Keberanian dan kepercayaan diri dalam mengandalkan insting ini telah membawa Marquez ke level tertinggi di MotoGP. Ia kerap melakukan manuver-manuver agresif yang seringkali membuat lawan-lawannya terkejut. Tak jarang, ia juga berhasil lolos dari situasi yang seharusnya berakhir dengan kecelakaan berkat reaksi cepat dan penguasaan motornya yang luar biasa. Setelah lebih dari 1 dekade bersama Honda, Marquez akhirnya memutuskan untuk bergabung dengan Ducati pada musim 2024. Keputusan ini dianggap sebagai langkah besar dalam karirnya, mengingat Ducati saat ini merupakan tim dengan motor paling kompetitif di grid. Dengan berbekal pengalamannya, Marquez berharap bisa kembali ke jalur kemenangan dan meraih gelar juara dunia yang telah lama ia idamkan. Pada musim 2025, Marquez akan dipromosikan ke tim pabrikan Ducati dan bertandem dengan juara bertahan Francesco Bagnaia. Duet ini diprediksi akan menjadi salah satu yang paling menarik dalam sejarah MotoGP, mengingat keduanya adalah pebalap dengan gaya agresif dan penuh determinasi. Bersama Ducati, saya memiliki peluang besar untuk kembali bersaing di papan atas. Saya sangat bersemangat untuk bekerja sama dengan tim dan mencoba meraih hasil terbaik, ungkap Marquez. MotoGP modern telah berkembang pesat dengan teknologi yang semakin canggih dan tingkat persaingan yang semakin ketat. Para pebalap tidak hanya harus memiliki keterampilan mengendarai motor dengan cepat, tetapi juga harus memahami berbagai aspek teknis, seperti aerodinamika, elektronik, dan strategi balap. Marquez mengakui bahwa perkembangan ini membuat tantangan semakin besar, tetapi ia tetap percaya bahwa insting tetap menjadi faktor utama dalam menentukan keberhasilan seorang pebalap. Di era modern ini, motor memang semakin canggih, tetapi pada akhirnya, yang mengendarai tetaplah manusia. Insting dan keberanian tetap menjadi faktor yang tidak bisa digantikan oleh teknologi. Anda harus bisa merasakan motor dan lintasan dengan cara yang alami, jelasnya. Dengan filosofi balapnya yang unik dan semangat juangnya yang tak pernah padam, Marquez siap menghadapi tantangan baru bersama Ducati. Ia berharap bisa kembali mengukir sejarah dan menambah koleksi gelar juara dunianya di MotoGP. Musim 2025 akan menjadi ajang pembuktian bagi Marquez, apakah ia mampu kembali mendominasi dan meraih kejayaan bersama Ducati. Satu hal yang pasti, dengan insting dan keberaniannya, Marquez akan tetap menjadi salah satu pebalap yang paling ditakuti di lintasan balap. For the fakeness, if you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up.